Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prioritas operator. Atau lebih tepatnya kita akan membahas mengenai urutan prioritas operator. Jadi seperti yang kita ketahui, namanya operator di dalam Python itu ada beberapa macam. Ada operator dalam kurung, pangkat, lalu unary plus, unary minus, dan bitwise not, dan sebagainya, terus kali bagi, tambah kurang, lalu bitwise and, exclusive or, dan seterusnya. Seperti yang lihat di tabel di sini. Jadi yang namanya proses operator itu punya prioritas. Kalau kita memproses operator perkalian, pembagian, penambahan, sama seperti di bahasa pemrograman lain, itu ada prioritasnya. Yang mana dulu yang akan diproses? Yang perkalian dulu, pembagian dulu, atau dalam kurung terlebih dahulu. Nah, itu ada aturannya. Aturan ini sama persis dengan bahasa pemrograman lain seperti C, Java. Urutan paling pertama yang akan diproses itu yang dalam kurung dulu. Sama seperti kita kalau operasi matematika ya, kalau kita belajar di sekolah, itu yang dalam kurung dulu yang dikerjakan, kemudian nanti ada yang pangkatnya, kemudian baru akan mengerjakan yang unary plus, unary minus, terus bitwise not, lalu baru ada perkalian, pembagian, pembulatan ke bawah, lalu sisa pembagian, lalu baru ada penambahan, pengurangan, kemudian pergeseran, bitwise shift, dan seterusnya sampai ke bawah sini. Ini ada 13 urutan. Yang paling atas ini yang paling dikerjakan terlebih dulu, baru yang kedua, tiga, dan seterusnya. Contohnya gini. Bikin dulu sebuah program. Oke, namanya prioritas. Oke, saya punya variabel A. Nilainya 20, terus B nilainya 10, C 15, terus D-nya 5 umpamanya. Oke, kemudian saya coba tampilkan dulu print, kemudian A adalah desimal. Nah, ini format ya, format tampilan. Nah, ini Anda lihat dulu seperti apa. Kemudian desimal D, kemudian B, C, desimal, oke, kemudian D, desimal, nggak perlu koma, terus persen A, B, C, D. Oke, nah ini bentuk format tampilan ya seperti ini. Nanti yang tampil akan seperti ini. Oh, ada yang salah. Yang mana nih salahnya? Oh iya, kebalik. Bukan D persen, harusnya persen D. Copy paste saja. Ini juga, lalu yang ini. Oke, ini format tampilan supaya tampilannya jadi seperti ini: A20, B10, C15, D5. Jadi dengan membuat format tampilan seperti ini, jadi A.2 persen D, B.2 persen D, dan seterusnya. Persen D ini maksudnya adalah format desimal. Format desimal 1, 2, 3, 4. Ini akan menampilkan secara berurutan dari format yang ada di sini. Nah, yakni A masuk ke sini, B-nya masuk ke sini, C-nya masuk ke sini, dan D-nya masuk ke sini. Gitu.
Nah, jadi untuk membuat formatnya seperti ini, A.2% D. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa kasih tanda persen di sini untuk menandakan formatnya. Kemudian dalam kurung, kurung buka kurung tutup, dalamnya adalah urutan variabel yang mau ditampilkan sesuai urutan jadinya. Yang A masuk ke sini, B, C, D, dan seterusnya. Oke, paham ya? Itu trik aja untuk memperbagus tampilan. Oke, selanjutnya saya mau membuat sebuah prioritas. Prioritas dari operasi aritmatika. Oke, seperti ini. Jadi saya akan membuat sebuah variabel E. Jadi saya sudah membuat sebuah variabel E yang isinya adalah hasil dari penjumlahan A dan B terus perkalian C dibagi D. Jadi 30 dikali 15 dibagi 5. Mana dulu yang dikerjakan secara prioritas? Iya, yang dalam kurung dulu. Sesuai urutan sini. Dalam kurung dulu, kemudian ada perkalian, lalu penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nah, sehingga kalau dicetak hasilnya adalah, nah ini hasil dari A plus B kali C bagi D sama dengan 90. Coba kita buktikan ya, pakai kalkulator. Oke, 30 dikali 15. 30 kali 15. A plus B. A plus B itu 20 plus 10, jadi 30. 30 yang dalam kurung dikerjakan duluan, kemudian dikali C, C itu 15 dikali dengan 15 sama dengan 450. 450 dibagi 5, hasilnya 90. Benar kan? Hasilnya adalah 90. Gimana? Paham? Paham ya? Ini gampang sekali. Ini operasi matematika yang sangat dasar dalam prioritas, untuk memprioritaskan mana dulu yang harus diproses dari operatornya, operator aritmatikanya. Oke, coba contoh lagi di bawahnya deh. Gunakan variabel E lagi deh. E sama dengan dalam kurung. Oke, seperti ini. E sama dengan, nah ini dalam kurungnya bersarang ya. Jadi mana dulu yang diproses? Yang diproses yang dalam kurung dulu. Dalam kurung sini A plus B, kemudian dikali C karena dia masih dalam kurung, diproses baru dibagi dengan D. Jadi hasilnya kalau dijalankan adalah 90 juga gitu. Sama hasilnya. Coba kita tes ya. A plus B, 20 plus 10, 20 ditambah 10 sama dengan 30. Terus dikali C, dikali 15 sama dengan 450. Terus dibagi 5 sama dengan 90. Sama kan hasilnya? Sama dong. Gimana? Paham? Pasti paham. Ini sangat mudah. Ini prioritas, cuma menentukan prioritas aja. Prioritas operator aritmatika dan logika. Jadi intinya untuk memahaminya ya lihat urutannya, tinggal hafalkan saja urutannya. Urutannya yang paling sering digunakan umumnya sih cuman sampai 5 aja, 1 sampai 5. Kalau bitwise shift ya nanti kalau misalnya Anda mulai membuat program yang agak kompleks ya mungkin yang 6 sampai 13 ini bakal kepake nanti. Ya tergantung kebutuhannya mau bikin apa gitu ya. Oke, gimana, paham sampai sini? Pasti paham dong, sangat mudah. Jadi kalau mudah silakan Anda praktek, silakan Anda coba-coba supaya Anda lebih paham dalam operasi prioritas, dalam operasi untuk menentukan prioritas perhitungan. Oke, di kesempatan kali ini kita udah bahas prioritas operator, yakni tentang urutan prioritas operator. Oke, jadi dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.